Ya, aman Trial. semua ya audio. Aman. Sudah bisa kita mulai, Kak Derma? Trial. Boleh? Oke. Kita langsung buka ke sesi yang keempat, Trial. yaitu sesi tentang videografis untuk medsos oleh Kak Derma dari GPR TV. Trial. Oke. Di sini teman-teman yang mau belajar videografis untuk sosmed nanti kita bisa sharing, dan jangan lupa kalau mau menanyakan tentang videografis bisa Trial. langsung ketik di kolom chat ya. Oke, kita langsung aja untuk materinya, waktu dan tempat kita persilahkan untuk Kak Derma. Trial. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Trial. Gimana nih? Masih semangat ya mudah-mudahan ya. Biasanya jam-jam segini nih jam-jam rawannya ngantuk nih. Trial. Kalau untuk kerja. Mbak Ruby sehat ya? Semua Alhamdulillah juga. sehat. Oke, mudah-mudahan semua sehat semua ya. Nah, di sini saya akan Trial. membawakan tentang videografis untuk sosial media. Sekarang saya Trial. di GPR TV ini sebagai editor. Sebelum di sini Trial. saya pernah bekerja di salah satu stasiun TV, MNC TV. Selama 7 tahun saya bekerja di MNC TV. Trial. Sebagai 6 tahun di programming dan 1 tahun di editor untuk sosial media MNC TV. Trial. Ya, sedikit tentang saya ya. Kita mulai aja. Pertama itu videografis itu adalah media untuk Trial. merekam sesuatu momen atau kejadian yang dirangkum dalam sejarah gambar dan suara yang kita nikmati kemudian hari, baik sebagai sebuah larangan ataupun sebagai bahan Trial. kajian untuk mempelajari apa yang sudah atau pernah terjadi. Jadi apa yang sudah pernah Trial. ada sesuatu peristiwa atau momen yang pernah terjadi terus kita publikasikan lagi dalam bentuk Trial. videografis untuk informasi. Nah, dunia digital saat ini ya Trial. sebanyak 171 juta kurang lebih, itu menurut Hotsuite, sumbernya dari Hotsuite 2020 ini sudah sebanyak 171 juta pengguna pengguna internet yang Trial. diakses melalui smartphone ya. Jadi sudah banyak nih orang-orang yang mengakses internet melalui smartphone-nya. Pasti kan kita juga merasakan lah ya. Trial. Kalau orang bangun tidur itu pasti yang dilihat langsung kebanyakan tuh langsung ngecek handphonenya. Bisa cek Instagram, YouTube, atau Trial. story-story dari teman-teman atau Trial. saudara gitu ya. Banyak ya, berita-berita juga banyak bisa kita lihat di Trial. internet. Nah, kemudian kurang lebih 4-5 jam itu sehari ya, 4-5 jam Trial. pengguna internet dalam smartphone ya. Pemakai internet pakai smartphone itu dalam sehari bisa Trial. 4-5 jam. Dan itu juga menurut Hotsuite tahun 2020. Nah, kemudian kebanyakan itu sebanyak 694.444 orang mengakses Instagram per menitnya ya. Lebih Trial. banyak memang sekarang ini Instagram yang diakses ya, walaupun yang lain juga ya sama banyaknya, cuman Trial. sekarang lebih ramai ke Instagram, Twitter, Facebook juga. Trial. Dan sebanyak 4,7 juta video itu per menit diupload oleh Trial. para pengguna internet di smartphone ya. Wah, segitu banyaknya tuh, 4,7 juta video per menit. Nah, Trial. kemudian sangat masif nih, 1
menit itu 60 second itu udah bisa sekian banyak ya di orang-orang mengakses, mengupload segala macam ya Trial. di sini. Di sini kita bisa lihat contohnya Instagram tuh udah 694 yang tadi ya, 444 scrolling Trial. Instagram. Nah, di sini kan kita ingin membuat Trial. video grafis untuk sosial media ya. Di sini ada beberapa cara ya kan untuk kita Trial. bertransaksi informasi secara cepat. Trial. Di sini kita bisa lihat yang sebelah kiri ada ini yang cara biasa. Ya kan nah, terus Trial. ini untuk bikin video grafis ini diperlukan strategi agar pesan penting Trial. sampai ke pemaham secara cepat ya. Soalnya kan sekarang ini orang-orang lebih megangnya kan handphone, terus banyak juga video-video berita-berita singkat tapi Trial. jelas dan padat. Nah, itu di sini kita akan cari tahu gimana caranya agar ini bisa menarik para pembaca atau penonton video. Nah, di sini kan terlihat ya, yang mana yang Trial. paling mudah dipahami. Yang sebelah kiri ini kan agak lawas ya. Nah, yang kanan kita main video, gambar, dan juga bentuk font tulisan yang menarik. Trial. Nah, ini saya akan coba berikan contoh Trial. videonya ya. Nah, di sini kita bisa bermain melalui grafis. Trial. Agar para pembaca juga lebih enak untuk melihatnya, untuk membacanya, kita juga harus bisa mengatur seperti fontnya, warnanya, looknya gitu biar Trial. lebih menarik. Jangan sampai warna font dan warna background itu hampir Trial. mirip ya, jadi nanti tulisannya nggak akan kebaca. Nah, kemudian di sini juga kan Trial. supaya pembacanya bisa membaca semua yang kita tulis di dalam video. Nah, kita harus memberikan waktu Trial. dalam pengeditan itu biar para pembaca itu bisa ngebaca semua dan nangkep ya maksud dari video yang kita tampilkan. Jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu Trial. lama juga. Biasanya di Instagram itu kan maksimal satu menit. Ya bisa juga Trial. lama kalau di IGTV ya, IGTV. Paling sekitar 1 sampai 3 menitan lah, biar nggak terlalu lama juga, Trial. bisa jenuh juga. Nah, ini masih lanjut ya, saya berikan dulu contoh videonya. Trial. Audionya keluar. Trial. Ini sedikit contoh ya untuk video grafis di sosial media. Kita juga bisa tampilkan gambar-gambar yang menarik untuk para pengguna internet di smartphone. Dia pastikan lebih senang yang looknya lebih asik gitu ya, lebih keren. Trial. Baca juga tidak bosan melihatnya. Berita kalau dikemas dengan menarik, dengan look yang bagus gitu kan, bisa memancing juga para pembaca, para penikmat video. Trial. Trial. Oke, gitu ya. Nah, gimana sih batasan atau standar yang menarik untuk sebuah video grafis? Di sini Trial. saya akan menjelaskan satu per satu. Tujuan. Nah, ini memiliki tujuan penyampaian Trial. informasi secara pasti ya. Jadi
tujuan kita untuk membuat video grafis tuh apa. Jadi misalnya tujuan kita itu Trial. untuk memberikan suatu informasi yang lagi hangat nih, yang lagi viral, yang lagi bagus, hype saat ini apa. Nah itu tujuannya untuk menarik para pembaca atau Trial. nonton video. Kemudian kita lakukan riset, Trial. memiliki data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita sebelum membuat ini harus sedikit melakukan riset dulu ya. Jadi biar kalau ada sesuatu itu bisa Trial. dipertanggungjawabkan, karena ini berita memang diriset dulu ya sebelumnya. Nah, terus elemen infografis. Nah, ini penting nih. Trial. Harmoni antara judul, icon, simbol, dan warna. Seperti tadi yang saya sudah bilang. Jadi judul itu kalau bisa jangan sampai warnanya apa ya Trial. bahasanya ya. Jadi samar gitu sama background. Terus kita bisa mainkan Trial. icon-icon yang menarik, simbol-simbol yang menarik. Warna juga bisa kita mainkan. Kita pilih warna yang anak sekarang banget lah gitu ya, milenial gitu, biar Trial. para pemuda juga bisa tertarik untuk membaca berita. Kemudian desain yang baik, secara struktur visual dan penyampaian poin yang vokal. Nah ini nih desainnya Trial. nih harus keren ya, harus menarik. Jadi orang mau untuk membuka video yang kita Trial. sudah upload, video grafis yang sudah kita buat. Kalau kita buat menarik mungkin, pasti kan para pengguna internet, para pembaca itu kan pasti mau Trial. buka, mau lihat, wah ini informasinya apa nih, ya. Kemudian mudah dikenali, memiliki brand guideline yang konsisten. Nah itu, jadi kita bisa Trial. membuat orang jadi mudah mengenali apa yang sudah kita Trial. buat untuk para pengguna internet sosial media. Nah, mudah dibagikan nih, di-share Trial. untuk ke teman-teman, ke saudara, ke grup-grup gitu-gitu ya biasanya ya. Trial. Jadi mudah untuk dibagikan, disebar lah ya. Bikinnya gimana sih? Trial. Nah, itu nih. Jadi kita mulai dari framing dulu nih. Kita buat framing itu, Trial. framingnya beritanya mengenai apa, terus apa yang mau kita sorot, apa yang mau kita sampaikan, kita bicarakan dulu nih Trial. ke tim ya kan, ke tim riset juga. Kita mau beritain apa nih? Ini yang lagi tentang Pak ini bagusnya Trial. apanya nih misalnya ya kan. Terus brainstorming. Kita Trial. bersama tim buat ya ini ya masalahnya apa gitu, terus direbukin Trial. lah gitu, ini baiknya seperti apa beritanya, untuk naiknya kemana. Nah kemudian eksekusi atau proses desain. Setelah semuanya sudah framing, Trial. brainstorming, kita udah meeting sudah oke, mau naikin berita apa, saatnya Trial. kita eksekusi nih, proses desain. Nah itu nanti ada cara ngeditnya atau seperti apa, ada kelasnya nanti ya. Trial. Bisa ikut kelas besok kalau nggak salah, atau hari Sabtu itu ada tuh tentang Trial. editing ya, di Premiere Pro sama KineMaster. Terus setelah udah jadi nih, udah dieksekusi, udah dibuat, udah didesain, dibuat, kita Trial. preview dulu nih, ya kan? Kira-kira ada yang typo nggak nih tulisannya? Terus ini berita Trial. kira-kira aman nggak kalau untuk sampai ke publik? Kita review dulu dengan baik, kebaca atau enggak tulisannya, terus terlalu cepat atau enggak videonya gitu. Setelah preview udah langsung final art. Di atas tuh beberapa langkah ya sebelum yang saya tadi jelaskan, itu ada beberapa langkah sebelum video grafis dibuat. Kemudian kita viralkan.
melalui Instagram, melalui Facebook, Twitter, atau forum terkait. Kan yang sekarang lagi populer nih Instagram ya. Jadi kita publikasi melalui Instagram, kita sebar lewat Instagram. Gimana caranya biar video yang udah kita buat itu ditonton oleh banyak para pengguna internet di smartphone, khususnya di sosial media. Facebook, Twitter ya kan, terus kalau mau disebar di grup-grup WhatsApp juga boleh tuh, biar viral ya. Tapi dengan catatan videonya memang harus benar-benar ya, tidak hoax gitu, harus benar-benar sudah diriset dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai video yang kita buat ternyata itu tidak sesuai sama kenyataan atau hoax ya, seperti yang lagi ramai sekarang nih, banyak nih hoax nih. Gimana, masih seger kan? Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Nah, mungkin segitu aja penjelasan tentang videografis yang saya buat. Kalau mau atau kurang jelas atau mau ditanyakan boleh silakan Mbak Ruby. Oke, terima kasih Kakak atas pemaparannya. Iya. Mungkin kita langsung ke Q&A session atau Boleh. nanti Kakak ada kayak ini nggak, semacam tutorial atau praktek? Oh, kalau itu praktek kan nanti ada kelasnya masing-masing nih, Kak Ruby. Jadi nanti ada tips and trick mengedit di Premiere Pro sama di KineMaster. Itu ntar ada khusus, pasti nanti terjawab di situ. Audionya nggak keluar, audionya dia. Oke, langsung saya bacakan saja ya pertanyaan. Kita mulai dari Kak Muhammad ya. Izin bertanya Kak, bisa Kakak berbagi tips efek transisi yang pas untuk ajang lomba video? Terima kasih. Efek transisi ya? Itu sebenarnya nanti ada ya di sesi itu, tapi nggak apa-apa saya sedikit jelasin tentang efek transisi yang baik ya tadi ya. Pokoknya asal perpindahannya tuh enak aja, smooth gitu, jangan tiba-tiba misalkan scene pertama sedang melakukan misalkan lagi di ruangan atau di toilet lah gitu, tiba-tiba mau ke luar, kita harus kasih transisi yang smooth gitu, yang ada sih banyak situ macamnya, nanti pasti terjawab di sesi untuk teknik pengeditan. Harus yang penting transisinya itu jangan kasar gitu, smooth kalau bisa. Itu banyak itu di KineMaster tuh banyak. Nanti akan dijelasin sama ahlinya itu. Ada. Oke Kak, berarti nanti buat Kak Muhammad kalau misalnya mau nanyain lagi tinggal di kelas berikutnya ya, pas lagi praktek KineMaster. Iya betul. Iya, yang penting satu lagi nih, kalau kita mau ngedit videografis dengan mudah, kan di sini kan mobile journalism ya. Jadi biar mobile kita ada, nah itu aplikasinya itu tadi, pakai KineMaster tuh enak, itu dia. Udah transisi, efek, grafis semua situ sudah tersedia. Itu enak tuh ngedit pakai KineMaster. Iya, jadi tinggal edit di KineMaster, tinggal download aja aplikasinya di HP ya. Iya betul. Itu sangat mudah. Kalau kita mau ngedit tapi kita sedang ada di lapangan, kita bisa gunakan handphone ya di KineMaster itu. Sekarang serba mudah pokoknya. Iya Kak, yang penting efek transisinya itu smooth ya. Iya, jangan kaget lah. Oke, semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaannya Kak Muhammad. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya dari Kak Nimade Krisnawati. Kak, jika video yang dibuat durasinya panjang, bagaimana cara membuat video tersebut supaya menarik sampai akhir sehingga penonton tidak bosan melihatnya? Mungkin bisa dijawab sama Kak Derma. Nah, videonya terlalu panjang gitu ya. Jadi kita bisa preview dulu nih videonya, ya kan? Kita cari di dalam video itu yang sekiranya benar-benar poinnya tuh penting banget. Nah itu kita bisa potong, kita bisa bagi-bagi
wah kan kita lihat ini menarik nih, ini yang penonton mesti tahu. Nah yang tidak penting itu kan pasti ada nih, dari sekian trial, panjangnya video itu, yang buang-buang waktu itu pasti ada. Kita bisa preview ulang terus dan cari bener-bener yang poin pentingnya. Nah itu trial, kita bisa potong-potong kemudian satukan dengan efek-efek transisi yang baik dan grafis yang baik. Seperti itulah kira-kira. Nah itu balik trial, lagi-lagi pakai KineMaster itu pasti bagus hasilnya. Ya, Iya Kak, berarti yang penting ambil poin-poinnya ya biar iya betul. biar Jangan nggak terlalu kepanjangan videonya. trial, jangan terlalu ibaratnya kalau terlalu panjang juga kan yang nonton yang baca juga trial, jenuh ya. Betul. Sekarang tuh kan orang lebih pengen lihat yang efektif, yang trial, mudah dicerna, gampang diterima. Nah itulah kira-kira seperti itu. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut sama-sama. lagi ke pertanyaan berikutnya dari Kak Lela Kamelia. trial, Kak, kalau video yang kita buat pecah saat diposting bagaimana ya? Atau ada noisesnya gitu? Pas diposting Iya, mungkin resolusinya jadi trial, kekompres. Iya, turun. jadi itu kan memang biasanya kalau kita upload ke Instagram atau kita share video ke teman, ke WhatsApp, itu biasanya dia otomatis ke ini ya, ke trial, kompres sama aplikasi tersebut. Jadi gimana caranya biar nggak pecah ya, kita trial, pas selesai editing, nah finaling editingnya itu kita harus kasih resolusi yang besar. Di situ nanti di Premiere atau di KineMaster kita bisa milih resolusi yang paling besar agar ketika trial, diupload itu tidak pecah. Kira-kira seperti itu. Jadi di finaling kita pas finaling editingnya trial, kita pilih resolusi yang paling besar, karena kalau kita ngupload biasanya itu trial, pasti ke kompres otomatis ya. Atau juga sinyal bisa juga ngaruh sih. Kalau kita lagi preview video di Instagram, sinyal trial, kita jelek juga bisa jadi pecah juga. Kalau punya kita pecah, semakin pecah nanti. Nah gitulah menanggulangi banjir. trial, Iya, iya. Iya. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Siap. Ya. trial, Ruby ngantuk nggak? Enggak, Oh ya alhamdulillah. masih semangat. Oh, bagus. Iya. Kakak trial, ngantuk ya? Yang lain ngantuk kayaknya nih. Enggak. Ini pada antusiasnya ini. Banyak Oh amin amin. pertanyaannya. Mudah-mudahan nggak ya. Enggak dong, iya. Kita lanjut aja bacain ke pertanyaan berikutnya dari Kak Raisya Azahra. Izin bertanya trial, Kak, saran Kakak aplikasi apa yang mudah dan bagus untuk membuat video infografis? Kayaknya udah disebutin tadi ya. Nah itu KineMaster itu ditunggu. Nanti ada kelasnya hari trial, Sabtu. Oh, hari Sabtu. Siapa yang bakal isi Kak? Kak Noel yang tadi Kak kamera. trial, Nah itu dia juga yang ngisi. Iya Kak. Teman-teman nanti jangan lupa kalau misalnya mau trial, belajar KineMaster, nanti tinggal belajar sama Kak Noel di hari Sabtu. Nah insya Allah nanti setelah belajar sama Kak Noel langsung bisa. Iya, langsung auto jago ya Kak. Oh iya, mudah-mudahan ya. Amin. Iya betul, amin. Oke, terima kasih Kak. Iya, trial, sama-sama. Kita lanjut Makasih lagi. yang udah nanya ya. Iya, untuk Kak Reza, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Muhammad Abi. trial, Izin bertanya Kak, bagaimana cara agar menarik perhatian penonton dengan berbagai icon atau sebagainya, dan apakah harus mempelajari motion graphic terlebih dahulu? Untuk menarik para pengakses ya. Perhatian, iya penonton, iya. trial, Nah, jadi Video. di Instagram, di YouTube tuh kan bisa milih thumbnail tuh ya. trial, Bisa milih biasanya kalau kita pakai bahasa Indonesia sampul ya. Bisa memilih sampul di Instagram atau thumbnail. Nah, itu kita edit sedemikian bagus biar itu menarik para penonton untuk membuka atau mengakses video kita. trial, Ya, itu ya kita memang mesti belajar infografis juga sih itu. Jadi kita trial, benar-benar harus paham dulu ilmunya infografis. Kemarin di kelasnya IB juga itu sudah dijelasin sih. trial, Gitu tuh kira-kira.
semoga pertanyaannya Kak Abi terjawab ya. Oke, Satu kita lagi nih, lanjut. tadi yang tadi, boleh nggak? Iya, boleh, Nah, boleh. jadi kan Trial. ada istilah clickbait ya. Cuman kalau mau clickbait jangan terlalu berlebihan juga, boleh, cuman jangan terlalu nggak sesuai sama. Trial. Kadang ada yang di thumbnailsnya bilang ini diisi videonya beda, gitu kan ada yang kayak gitu. Nah karena kita untuk konten kementerian, jadi kalau clickbait pun jangan terlalu berlebihan gitu, asal Trial. tetap sesuai gitu, tapi bisa menarik para pengguna internet. Kira-kira begitu Kak Ruby sama Kak Oke, yang nanya tadi makasih siapa? Kak. Iya, Kak Trial. Abi, Muhammad Abi. Kak Muhammad Oke, Abi, terima kasih sudah menanya. oke. Nah, lanjut. Ini kayaknya pertanyaannya tadi udah terjawab sih, yang dari Kak Trial. Dede Lisnawati. Apakah ada trik khusus agar judul berita atau video menarik? Apa tadi yang Kakak sebutin tuh clickbait, atau Trial. mungkin Kakak ada tips lainnya? Ya itu aja sih, paling kita boleh clickbait tapi jangan berlebihan. Judul bikin semenarik Trial. mungkin biar menarik para pembaca gitu, para pengakses internet di sosial media. Itulah kira-kira. Trial. Baik Kak, terima kasih jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Kak Kun Palupi. Kak, bagaimana trik membuat video yang panjang menjadi singkat, padat, dan jelas Kak? Karena kalau di Trial. Instagram itu kan ada batasan waktunya. Mungkin itu tadi sama ya jawabannya. Iya, paling gitu ya. Jadi kita pilih benar-benar poin penting dari suatu peristiwa, Trial. masalah yang terjadi. Jadi benar-benar, kan tadi di situ kita brainstorming, framing. Nah itu di situ saatnya kita menentukan mana-mana aja nih Trial. yang cocok, pantas untuk dijadikan videografis ya. Tentunya karena ini videonya singkat, Trial. jadi kita ambil benar-benar yang poin pentingnya aja, jangan terlalu banyak yang bertele-tele gitu. Jadi yang benar-benar poin penting. Gitu sih Mbak Ruby. Intinya yang diambil itu poin pentingnya ya, Nah, biar isinya tuh lebih padat dan jelas. Dan kita lanjut lagi betul. ke Iya betul gitu. Oke, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, dari Kak David Kusnianto. Oh ya, berapa durasi waktu video yang efektif di sosial media seperti Instagram contohnya? Trial. Kalau di Instagram yang pasti 1 menit ya. Cuman kalau sekarang kan udah ada IGTV ya, bisa lebih. Nah, cuman jangan terlalu lama juga. 1 sampai 3 menit lah kalau paling idealnya ya, 1 sampai 3 menit. Kalau lebih dari itu kayaknya bisa jenuh gitu ya yang baca, yang nonton gitu. Trial. Berarti waktu ideal untuk membuat video itu sekitar 1 sampai 3 menit ya, tergantung medianya ya. Iya, 1 sampai 3 menit. Itulah kira-kira. Oke, semoga terjawab ya Kak David. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mau tanya Kak, ini pertanyaan dari Kak Iksan Hanif. Video-video footage yang bisa di-download di beberapa web itu apakah benar-benar gratis untuk semua keperluan? Footage yang gimana? Sorry. Yang ada yang bisa di-download di website gitu. Biasanya kan ada tuh di YouTube gitu, ada video footage. Itu apakah benar-benar gratis untuk semua keperluan atau mungkin harus dicantumkan sumbernya ya? Iya, biasanya kan di web tuh kan udah tersaring ya. Yang bisa gratis yang mana, yang enggak yang mana. Di YouTube juga sekarang kita misalkan mau menggunakan footage atau mau ngambil audio di YouTube, itu kan kadang udah ada tuh yang udah benar-benar bisa dipakai tanpa harus bayar lah, gratis gitu. No copyright lah ibaratnya. Kalau audio biasanya di YouTube tuh banyak ya video audio no copyright kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa aman untuk menggunakan video atau footage atau audio yang diambil di internet. Sekarang di internet udah banyak kok yang udah tersaring kalau itu gratis, mana bayar mana gratis gitu. Jadi aman kalau kita udah bisa download dari web itu berarti insya Allah aman. Berarti ini ya, bismillah aja, insya Allah aman gitu ya.
Kalau Oke, selama itu gratis ya. iya selama itu gratis. Ya, mungkin harus ngasih kreditnya gitu, Kak. trial, Ya boleh kalau misalkan kita ngambil dari YouTube nih, sumbernya Mm, misalkan dari kok si Mbak YouTube. ah, sumbernya dari Antara misalnya, trial, terus kita Iya. mau menjadikan itu untuk footage kita gitu ya, video kita ya. Ya bisa kita cantumkan di pojok kanan bawah trial, atau kiri bawah itu dari mana videonya, sumbernya dari mana gitu, kira-kira gitu. Oke, terima kasih Kak. Semoga pertanyaannya Kak Ihsan ini bisa terjawab. Kita trial, lanjut lagi ke pertanyaan dari Kak Dani Prayogo. Kak, izin tanya, terkait dengan video grafis, apakah ada tips khusus terkait dengan pemilihan warna background trial, dan jenis font agar tidak kaku? Kira-kira ada referensinya nggak, Kak? Ada apanya? Referensinya. Oh, kalau untuk background, trial, untuk icon-icon ornamen kita bisa ambil di Freepik itu di situ banyak tuh. Freepik, Shutterstock juga, cuman kayaknya dia berbayar gitu. Nah, kalau untuk tipsnya gimana ya, trial, yang penting teman-teman kalau ngedit, kalau membuat antara font dengan background itu warnanya jangan hampir sama ya. Kalau bisa dibedakan. Terus fontnya juga jangan terlalu kecil biar para pembaca juga trial, enak gitu bacanya. Nah, nah terus font juga menentukan ya kualitas dari video kita. Itu misalkan kita mau bikin video isinya tentang berita ya, nggak mungkin kita trial, menggunakan font yang blood gitu-gitu misalnya, atau yang Angry Bird, kan nggak mungkin gitu, jadinya aneh. trial, Kira-kira kalau untuk berita biasanya grafik atau Roboto itu udah bagus tuh fontnya ya. Jadi trial, itu ya jawabannya. trial, Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya dari Kak Christine Widianingrum. Kalau Premiere Pro di-download di mana ya, Kak? PC atau HP? Ada link downloadnya nggak, Kak? Premiere Pro trial, Iya. itu biasanya beli ya, kita nggak jarang yang download gratis tuh kalau Premiere Pro ya, karena dia Adobe kan ya, nggak ada yang nggak berbayar, trial, jadi kita mesti beli kalau Adobe Premiere ya. Itu memang software editing yang lumayan yang profesional lah sebenarnya, jadi nggak trial, sembarangan, kita mesti beli itu kalau itu. Jadi intinya harus beli ya kalau untuk Iya. aplikasi Premiere Pro karena itu trial, premium Iya. Adobe dari Adobe. Adobe. Dia lumayan memang untuk editing profesional sih kalau Premiere, jadi mesti bayar. trial, Oke, terima kasih Kak jawabannya. Iya. Nanti Kak Christine mungkin harus beli kalau trial, misalnya mau download ini Adobe Premiere Pro. Oke, kita lanjut ke pertanyaan trial, dari Oh iya, mengenai Adobe Premiere itu ntar kan ada tuh trial, kelasnya, mm, Kak Irfan ya. Nah itu bisa ditanyakan juga tuh mengenai Premiere Pro tuh. hari Trial. apa itu Kak? Hari Jumat. Hari Jumat ya. Itu Nah, tips and trick menggunakan Premiere Pro. Oh. trial, Nah tuh teman-teman pokoknya harus ikutan sesi besok hari Jumat ya. Nanti bakal belajar Premiere Pro ya Kak. Sama Kak Trial. siapa? Kak Irfan, Kak Irfan. Oke. Irfan Babe. Oke. Ya, trial, itulah kira-kira. Ada pertanyaan lagi? Wah, Oke, seger-seger nih sore ya. ya kakak juga ini kelihatan seger. Alhamdulillah, trial, habis cuci muka tadi. Cuci muka kapan ya? Oke. Biar cair ya, kita jangan tegang ya. Iya Kak. Minum dingin dulu, boleh minum dingin. trial, Iya, kakak minum dulu. Oh ya, sepertinya ini semua sudah terjawab Trial. pertanyaannya ya Kak. Pas Iya. lagi seger malah udah selesai Wah, pertanyaannya. iya nih. Udah pada mau mandi kayaknya nih. trial, Mungkin kita ada yang mau tanyain lagi nggak? Kita tanyakan ke teman-teman. Gimana? Saya yang nanya. Iya. Lanjut aja, kalau mau Trial. ada yang nanya lagi nggak apa-apa, ditunggu. Boleh. Iya. Mungkin sambil menunggu kakak bisa kasih tips and trick terkait videografis untuk sosmed atau motivasi juga boleh.
trial, Ya, tipsnya ya, yang penting itu tadi kita harus jelas itu tujuannya kemana, terus video itu isinya apa. Jadi intinya jangan trial, sampai itu bohong ya, harus jujur isinya. Terus kalau secara look, nah itu tadi jangan sampai lupa nih. Jadi videonya trial, grafisnya itu jangan sampai warnanya nabrak atau warnanya samar sama background gitu. Paling gitu aja sih, trial, bikin semenarik mungkin. Itu di KineMaster itu trial, ngedit video grafis itu udah sangat mudah itu di KineMaster. Jadi kita bisa di situ ada grafis, font, terus ada trial, transisi, itu udah tersedia semua itu. Keren-keren sih kalau sekarang tuh KineMaster tuh keren tuh. Kalau untuk nanti Iya. kelas khususnya. Nah, Kak, trial, aku sendiri mau nanya nih, kalau untuk GPR TV itu biasanya kalau ngedit video gitu menggunakan aplikasi apa ya, Kak? Apakah aplikasi Adobe Premiere Pro terus campur After Effects atau KineMaster? trial, Di GPR itu kita menggunakan Premiere Pro, Mm-mm. terus kan ya After Effects juga. Nah sekarang juga trial, udah mulai menggunakan KineMaster nih. Ada editor yang sudah mulai menggunakan KineMaster. trial, Jadi Premiere Pro, After Effects, KineMaster. Kadang kita kalau untuk menunjang gambar trial, atau animasi-animasi gitu, kita bisa lewat Illustrator dulu misalnya gitu untuk nanti ke After Effects, kemudian ke Premiere Pro. Nah, kira-kira itulah. trial, Kebanyakan rata-rata Adobe sih. Itu memang aplikasi software paling enak untuk ngedit tuh trial, Adobe Premiere. Oke, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya, karena sesi kita udah selesai. Siap, Mbak. Oke, ini pertanyaan dari Kak Hardiansyah. Kak, bagaimana cara Kakak membuat draft atau konsep sebelum buat video? Apakah ada format khusus? Mungkin bisa Kakak kasih tips gimana membuat draftnya? Bikin trial, format dulu. Ya, tadi kan kita di sini tadi kan saya bahas kita cari dulu nih, trial, brainstorming dulu nih sama tim. Nah, terus kita cari framingnya kan. Kita boleh kita bikin dulu draftnya. Kira-kira trial, videonya yang mau kita share itu seperti apa, yang mau kita kasih ke publik itu seperti apa, kita buat dulu draftnya, boleh kayak gitu, seperti itu. Yang lagi hype nih apa, yang lagi trial, rame nih apa, kita bikin dulu. Terus kita buat, bisa juga teman-teman bikin trial, sama editor tuh ngobrol lah ibaratnya. Ini enaknya editnya gini aja, kita buat gini gitu. Nanti itu semua ada di trial, brainstorming ya, bareng-bareng semuanya. Sekaligus menentukan framing ya, trial, buat framing videonya seperti apa. Itulah kira-kira, memang perlu kita ngobrol dulu gitu bareng-bareng biar semuanya aman. Oke, Kak. Berarti itu trial, ya tips-tipsnya. Oh ya, Kak, KineMaster itu ada nggak yang untuk PC? KineMaster bisa juga di PC ya, KineMaster. Atau Ada ya? harus... Tapi emang dia lebih diperuntukannya trial, handphone sih. Tapi kalau yang di Ya, atau enggak pakai emulator Android kalau untuk PC. Kalau yang di PC itu trial, dia dalam bentuk browser atau harus download aplikasi untuk desktopnya? Nah, itu tadi yang saya bilang pakai emulator Android. Oh, emulator ya, Android. Oke. Kayak BlueStack gitu ya? Nah, betul. Iya. Tapi memang kalau KineMaster lebih enak di handphone sih. Karena Iya. itu untuk mobile journalism kan. trial, Iya, lebih praktis, user friendly, Nah, ya kan, Kak? betul. Nah, mungkin itu saja ya Q&A sessionnya, kita tutup. Oh ya, trial, sekali lagi terima kasih kepada Kak Derma karena Sama-sama, telah Kak Ruby. mengisi
pemaparan tentang videografis untuk sosial media ya Kak. Ya, Dan tadi Trial. Kakak juga udah sebutin kayak strateginya, gimana cara untuk mentransmisi Trial. videonya gitu biar bisa diterima dengan baik dan dipahami Trial. gitu. Apalagi tadi Kakak kasih perbandingannya antara peraturan pemerintah yang segitu membosankannya atau ya lebih tepatnya lebih baku banget. Jadi kadang harus butuh perhatian khusus untuk membacanya. iya. Jadi biar Trial. yang baca juga lebih tertarik, lebih lebih menarik untuk melihatnya ya, biar lebih enak aja gitu. Terus dibandingkan dengan visualisasi Trial. videografis, ya dilihat dari fontnya, font size-nya, terus kayak pemilihan warna dan Trial. icon-iconnya, dan itu betul-betul ilmu yang baru saya dapat nih, karena saya sendiri pengen terjun alias ingin membuat konten video gitu. Mungkin teman-teman yang mau jadi Trial. YouTuber gitu jadi tahu ini ilmunya dari Kak Derma. Nah, terus audio juga penting ya. Audio itu sangat menunjang. Trial. Itu penting juga audio. Kalau kita misalkan videonya tegang gitu ya atau apa, terus kita kasih lagu lucu-lucuan gitu kan, lagu anak-anak kan nggak pantas ya. Iya, Jadi nggak kita cocok, Kak. gimana caranya itu audio juga membawa si penonton ya, si pembaca Trial. gitu. Jadi biar menarik, audionya juga bisa sesuai sama ya apa yang kita sampaikan gitu lah. Harus sesuai itu audionya. Jadi nggak bisa asal. Iya, jadi kalau misalnya mau bikin videografis Trial. harus dilihat batasan atau standar menariknya yang kayak tadi Kakak sampaikan. Ada Tuh. banyak gitu ya, kayak Iya. tujuannya dan Trial. lain-lain. Oke, dan jangan lupa untuk kalau misalnya mau bikin videografis yang Trial. ideal atau menarik sesuai dengan tips dari Kak Derma, itu proses pembuatannya videografisnya Trial. dimulai dari brainstorming, framing, eksekusi atau proses desain, hingga kita harus preview dulu sebelum akhirnya Trial. final art gitu. Nah, itu paling penting tuh di preview tuh. Kadang Trial. typo juga itu berbahaya kan. Kayak Iya. nama pejabat atau gelar pejabat. Kalau kurang satu huruf aja Trial. repotnya lumayan, bukan main itu. Iya, apalagi kalau sudah di-publish ya, Kak. Betul, Trial. betul. Ribet lagi nanti. Nah, iya. Itu ada timnya juga untuk preview finalnya ya. Gitu. Iya. Worst case-nya bisa dituntut Trial. kalau misalnya ada kesalahan kata-kata ya kan, Kak? Betul. Iya, betul. Ya. Iya, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, atas pemaparannya dan Trial. waktunya yang diluangkan sampai teman-teman masih semangat nih sampai sesi keempat mobile journal. Alhamdulillah. Trial. Semoga ini ilmu bermanfaat ya buat semuanya, teman-teman. Iya. Kakak Trial. ada nggak kayak tips atau motivasi nih buat teman-teman yang mau membuat konten videografis untuk sosial media? Oke. Sekarang kayaknya orang kreatif tuh udah semakin banyak ya. Udah semakin banyak ya. Jadi Trial. kita gimana caranya harus ya kalau bisa sedikit lebih beda dari yang lain lah gitu ya. Kita bikin intinya Trial. belajar terus, jangan pernah bosan, jangan pernah menyerah. Kulik terus video-video, cari referensi itu penting ya. Cara ngedit, terus cara look-nya, pembawaannya gitu-gitulah. Jadi dan paling penting harus jujur ya isi dari videonya itu. Jangan sampai kita buat video yang nonton tapi ternyata merasa tertipu gitu. Isi Ini videonya hoax ya. Trial. Nah, terus dari clickbait-nya juga jangan terlalu berlebihan lah kalau bisa gitu. Jadi si Trial. penonton abis buka juga akhirnya nggak menyesali gitulah. Ini gimana sih kok beda sama judulnya? Nah, gitulah. Pasti paham tuh yang senyum-senyum tuh pasti paham tuh. Trial. Oh, Sekarang udah banyak kan video-video yang kita begitu buka isinya lain gitu. iya betul. Jadi Trial. kucing dalam karung. Karung iya. Salah bukan kucing ya. Iya. Nah gitulah kira-kira, semangat terus. Trial. Iya, semangat Belajar ya. terus. Iya. Cari referensi. Nah itu. Tuh. Cari Trial. referensi terus banyak berlatih gitu. Ya
Apalagi Jujur. belajar, iya jujur. Kalau Iya. misalnya mau ngasih kontennya ya harus yang terpercaya dari sumber yang terpercaya juga. Nah, itu riset penting. Trial. Iya, riset. Iya. Oke Kak, terima kasih banyak ya. Oh ya nih, buat Sama. teman-teman jangan lupa untuk isi survei di tautan yang sudah tertera di kolom chat. Dan jangan lupa Trial. untuk follow Instagram Sobat Cyber Indonesia dan juga Instagramnya GPR TV, Kemkominfo, Trial. dan juga banyak sekali, oh ya, indonesiabaik.id. Oh ya, Instagram kakak apa? Mungkin kakak bisa share kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sama teman-teman, mau Trial. sharing terkait videografis, mungkin bisa hubungi langsung Kak Derma. Iya, Instagramnya Trial. Derma Selvianto. Ketik aja DHERMA. Itu juga ada kok. Di mana? GPR TV. Di posternya, ya posternya itu di tag di GPR TV ada. Nah iya, teman-teman Trial. kalau misalnya mau add Instagramnya bisa Nah, ini langsung buka aja di nih. Sobat Cyber. Nah iya ini. Ini Di pasti screenshot ya. nggak ketemu. Oh, nggak ketemu. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Oh, wow. Oke, Nih ya, ketik aja nih Derma Trial. Selvianto. Oke, baik. Terima kasih Kalau banyak. udah ketemu, ini kalau udah ketemu di blok. Oh enggak. Di Oh, follow. Trial. iya. Bercanda ya. Iya, nggak apa-apa. Biar makin semangat. Trial. Tapi sayangnya udah selesai sesinya ya. Oke. Ya, pokoknya teman-teman jangan lupa untuk ikut sesi berikutnya, sesi mobile journalism di Trial. hari berikutnya, yaitu hari Jumat. Apalagi nanti bakal belajar soal KineMaster. Iya, itu kan tadi kan ada yang Irfan. penasaran. Ya Iya. kan? Ada yang penasaran gimana cara ngeditnya, ya kan? Gimana cara kasih Trial. transisi. Nah, itu nanti insya Allah itu terjawab di hari Sabtu dan Jumat. Jumat Oh, dan iya. Sabtu. Iya, karena nanti bakal ada prakteknya langsung ya, Kak. Iya, Oh, betul. iya. Wah, nggak sabar nih ya buat Trial. teman-teman nih nanti kalau mau bikin videografis bisa ikut sesi berikutnya. Trial. Oke, itu saja mungkin. Oke. Sekali lagi terima kasih ya buat Kak Derma untuk pemaparan Sama-sama, dan Bro. juga konsultasi online-nya terkait videografis untuk sosmed. Trial. Dan juga buat teman-teman yang udah mengikuti kelas mobile journalism hari ini. Oke, Trial. sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.